Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak semua. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Oke, kita hari ini belajar mengenai mata kuliah riset operasi yang seperti minggu lalu sudah Bapak bawakan untuk kalian semua. Minggu lalu kita sudah mempelajari mengenai kontrak kuliah dan juga rencana pembelajaran semester kita. Kalian sudah paham semua ya untuk RPS-nya dan kontrak kuliahnya. Dan hari ini kita akan mulai masuk untuk berkenalan tentang apa itu mata kuliah riset operasi. Nah, kalau menurut kalian sendiri, riset operasi itu apa yang ada bayangan dalam benak kalian? Angga kira-kira apa tuh kalau riset operasi? Mempelajari tentang apa? Riset operasi itu mempelajari tentang cara mengatasi masalah kehidupan sehari-hari dalam sistem modern. Oh, betul sekali Angga, bahwa riset operasi membantu kita untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Nah, misalnya seperti ini, anak-anak semua, misalnya kalau kalian ingin memproduksi sebuah kursi yang ingin kalian duduki saat ini, kira-kira di kursi ini ada apa aja nih? Di kursi ada apa? Ada besi, lalu ada kayu, lalu ada apa lagi? Ada penyangga, ada busanya juga ya. Nah, itu dikenal dengan sumber daya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sumber daya itu terbatas, tetapi kita harus membuat kursi dalam jumlah tertentu agar sumber daya tersebut bisa digunakan secara maksimum. Nah, kita akan mempelajari berikutnya lebih dalam lagi dalam mata kuliah ini, riset operasi, dan Bapak dalam 1 jam ke depan akan memperkenalkan mata kuliah riset operasi dengan kode MGT 312 kepada kalian semua. Oke, anak-anak semua, tadi sudah kita sedikit mengerti tentang apa itu untuk mata kuliah riset operasi. Berikutnya kita akan flashback sejenak. Mengapa kalian ada di kelas ini untuk mempelajari riset operasi? Semuanya Bapak ingin bertanya kepada kalian semua, kalian ini mahasiswa dari fakultas apa sih sebenarnya? Ekonomi ya. Prodinya prodi apa? Manajemen. Nah, kalian ternyata dari prodi manajemen fakultas ekonomi. Sehingga penting untuk kalian semua mengerti tentang teori dasar atau definisi dari ilmu ekonomi dan juga manajemen. Nah, kalau Bapak tanya kepada kalian, kira-kira apa sih definisi dari ilmu ekonomi? Ada yang bisa? Oh ya, silakan Desmita. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia untuk mendapatkan sumber daya yang terbatas. Oke, sumber daya yang terbatas. Lalu ada tambahan? Sudah cukup. Ya, betul bahwa sumber daya memang terbatas, tetapi keinginan manusia tidak terbatas ya. Jadinya ilmu ekonomi itu adalah ilmu yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan sumber daya terbatas. Artinya penting ya? Penting nggak? Penting ya kita tahu belajar ilmu ekonomi. Nah, dan berikutnya bahwa kalian adalah mahasiswa prodi manajemen. Kira-kira apa definisi dari manajemen? Ada yang bisa? Ya, Pak. Oke, silakan Mbak Lisa. Manajemen adalah seni mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan utama, keorganisasian dan bisnis dengan cara pengolahan, pengawasan sumber daya dengan cara efektif dan efisien. Baik. Oke, Nurhaliza, tadi sudah sangat baik jawabannya, tetapi nanti mungkin perlu dibaca lagi agar teorinya bisa lebih dalam lagi. Pokoknya itu ilmu manajemen itu adalah ilmu yang atau seni, biasanya kita kenal dengan seni, untuk mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi melalui namanya PODC. Planning, perencanaan, O organizing, mengorganisasi, D directing, mengarahkan, dan C controlling, mengontrol. Jadi itulah kira-kira definisi dari manajemen. Nah, kira-kira dengan dua ilmu ini kita akan mungkin bisa nanti melakukan perbaikan-perbaikan secara ekonomi, baik terhadap pribadi, organisasi, dan juga negara. Kira-kira itu gambaran tentang ilmu manajemen dan ilmu ekonomi. Bapak punya sedikit contoh soalnya untuk kalian semua. Misalnya ada sebuah toko sepatu. Toko sepatu itu ingin mengisi tokonya dengan sepatu laki-laki dan sepatu wanita, paling sedikit 150 pasang. Toko tersebut hanya dapat menampung 400 pasang sepatu. Nah, keuntungan setiap sepatu untuk sepatu laki-laki itu sebesar 10.000 dan keuntungan untuk setiap pasang sepatu wanita adalah sebesar 5.000. Jika banyaknya sepatu laki-laki tidak boleh melebihi 150 pasang, maka tentukanlah keuntungan terbesar yang dapat diperoleh oleh pemilik toko. Nah, ini ada suatu contoh konkret gitu. Jadi tiba-tiba suatu saat nanti tiba-tiba kalian memiliki suatu usaha. Usahanya adalah menjual sepatu. Spesifik hanya sepatu laki-laki dan sepatu perempuan.
Dari soal kita bisa melihat bahwa jumlah sepatu paling wanita dibatasi paling dikit harus didisplay sebanyak 150 pasang, dan sepatu pria itu tidak boleh dari 150 pasang. Nah, ada keuntungan juga di situ. Maksimum yang didapat adalah untuk sepatu wanita 5.000 dan sepatu pria adalah 10.000. Tadi sudah diingatkan di awal bahwa maksimum toko ini bisa mendisplay hanya 400 pasang sepatu. Nah, di situ kita akan dihadapkan suatu persoalan bagaimana cara mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Kira-kira menurut kalian sulit nggak untuk diselesaikan soal seperti ini? Sulit ya? Sulit. Nah, itulah kenapa adanya ilmu riset operasi. Dengan riset operasi, kalian nanti akan dibantu untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sulit seperti tadi dalam bentuk matematis. Mudah sekali sebenarnya, dengan sistem linear digambar. Lihat, dengan digambar 100, 150, jumlah maksimum 400. Begitupun untuk sepatu pria maksimum 150, sepatu wanita 250, kita akan gambar nanti. Ini namanya penyelesaian dengan metode grafik. Mana penyelesaiannya ini? Sudah ketahuan nanti bahwa jumlah display sepatu pria dan sepatu wanita maksimumnya ada di titik ini. Nah, tampaknya mudah ya untuk diselesaikan, tetapi sebenarnya tidak semudah itu. Tapi nanti tenang saja, Bapak akan bantu kalian untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini menggunakan metode grafik sehingga kalian bisa mendapatkan penyelesaian maksimum dari permasalahan ini. Nah, ini juga contoh permasalahan yang kedua. Nah, ini lebih sedikit rumit lagi. Ada perusahaan ABC memproduksi suatu produk yang akan mengirimkan hasil produksinya kepada 3 konsumen, di mana perusahaan tersebut memiliki 3 buah pabrik yang bertempat di pabrik A, pabrik B, pabrik C, dan tujuan kebutuhan konsumen adalah Cilegon, Serang, Pandeglang. Berikut ini merupakan masing-masing kapasitas pabrik secara berurutan sebesar 90, 60, dan 50, sedangkan untuk memenuhi kebutuhan konsumen sebesar 50, 110, dan 40 secara berurutan. Hitung dan analisa biaya transportasi terbaik yang bisa kalian lakukan menggunakan teknik transportasi NWC dan LC dan FAM. Nah, ini ada permasalahan lebih rumit lagi, sangat rumit. Ada suatu perusahaan ABC memproduksi suatu barang dengan tujuan 3 kota, ada di Serang, Pandeglang, dan seperti tertera pada soal ya. Nah, kita diminta mencari biaya terendah untuk menyelesaikan permasalahan ini. Nah, kira-kira rumit nggak nih penyelesaiannya? Rumit sekali ya. Nah, tapi kalau kalian nanti sudah mempelajari ini dengan metode NWC, Northwest Corner, kita akan tahu nanti berapa sih biaya yang paling ringan untuk menyelesaikan permasalahan ini, sehingga kita bisa tahu bagaimana mengefisiensikan suatu permasalahan transportasi sehingga dicapai waktu tercepat dengan harga yang paling murah. Nah, itulah pentingnya bagaimana kita bisa menyelesaikan riset operasi. Nah, kira-kira kalau kalian sendiri pernah terbayang nggak sih soal-soal kira-kira yang sulit gitu untuk diselesaikan tapi bisa dibantu dengan program? Ada yang pernah nggak punya masalah seperti ini di kehidupan sehari-hari? Belum ya? Nah, tapi nanti kan kalau lulus ini jadi pada manajer ya, manajer perusahaan pasti akan sering nanti ketemu dengan permasalahan seperti ini. Misalnya kalau ada yang kerja di pabrik sepatu, kira-kira kalau kerja di pabrik sepatu apa saja bahan baku yang dibutuhkan? Ada apa aja dah? Karet, tali, kemudian kulitnya kalau dia pakai kulit, terus mungkin pakai lem ya? Pakai lem, ada besinya mungkin ya? Ya, bagian-bagian tertentu. Nah, jadi banyak sumber daya yang kita butuhkan untuk memproduksi suatu sepatu, tetapi kan sumber dayanya itu tuh terbatas ya. Kita nggak mungkin beli karet sebanyak apapun karena mungkin gudang kita terbatas seperti itu, kulit terbatas. Nah, maka itu nanti Arda sebagai manajer harus bisa memperhitungkan bagaimana bisa memproduksi sepatu yang paling optimal dan menghasilkan keuntungan yang terbesar. Nah, kalau menurut kalian gimana? Penting nggak mempelajari riset operasi? Penting ya? Oke. Ini adalah contoh contoh produk yang sehari-hari kita gunakan. Ada yang tahu apa namanya? Isu. Nah, kali ini Bapak akan membentuk suatu kelompok kecil untuk diskusi tentang bagaimana proses isu ini dibuat ya. Ini ada kelompok 3 orang, ada Anhar, ada Nurhaliza, Desmita, dan juga ada Arda. Mereka akan berdiskusi tentang kira-kira produk isu ini bagaimana proses pembuatannya, baik dari bahan baku, kebutuhan mesin, dan juga kebutuhan manajerial atau SDM-nya. Nah, silakan Arda boleh pimpin diskusinya kelompok ini. Nah, kalau buat isu itu intinya apa aja kalau SDM-nya dibutuhkan? Ahli mesinnya, Harus ada ahli mesin, ahli kimia, harus ada
Oke, karena dibutuhkan ya keuangan, lalu dibutuhkan pemimpinnya untuk mengatur mereka bertiga. Ya Pak, manajer. Manajernya ya, baik. Nah, jadinya kalau 3 orang, kalau di pabrik tisu ini menurut Anda itu dibutuhkan 4 orang. Gimana kalau menurut Desmita, apa tepat itu tadi? Cukup dengan 3 orang itu? Dengan 4 orang itu sudah cukup ya. Nah, kalau menurut Desmita, kebutuhan bahan baku apa saja yang dibutuhkan kalau untuk membuat suatu tisu seperti nggak jadi seperti ini? Kayu ya. Nah, kayu itu dihancurkan jadi sudut kertas, kemudian dibutuhkan apa lagi kira-kira? Ada bahan kimianya nggak di dalam kertas ini? Ada. Oke. Terus ada mungkin lem karena dia berlapis-lapis dibutuhkan juga ya. Nah, ini kalau menurut Desmita untuk membuat tisu seperti ini dibutuhkan bahan baku kayu, bubur kertas, lem dan bahan kimianya. Atau bisa juga tinta ya kalau dia berwarna. Siapa tahu ada kertas tisu yang berwarna gitu. Tisu makan itu biasanya berwarna. Nah, itu boleh juga pewarnanya. Oke, kalau Anhar, menurut Anhar kira-kira untuk memproduksi tisu seperti ini ada alat-alat yang dibutuhin nggak? Mesin yang dibutuhin nggak? Ada apa saja? Mesin cetak otomatis. Mesin cetak otomatis. Lalu apa lagi? Mesin manual. Bisa ada mesin manual juga. Apakah dia dipotong? Ada potongnya? Oh, pakai alat potong juga. Oke, apalagi kira-kira? Untuk packingnya, apakah ada mesin untuk khusus untuk mempackingnya? Ada juga. Ada juga. Oke, jadi menurut Anhar yang dibutuhkan adalah mesin otomatis, kemudian Mesin pengisian. mesin packing, Motor. mesin pemotong, Dan sebagainya. dan sebagainya. Banyak ya pastinya ya teman-teman. Oke, terima kasih banyak kalian sudah bertiga sudah berdiskusi untuk membahas tentang bagaimana sebuah tisu diproduksi dari awal hingga bisa di packing seperti ini. Nah, anak-anakku, tadi Bapak sudah memflashback ya tentang apa itu ilmu ekonomi dan apa itu ilmu manajemen. Nah, sekarang waktunya Bapak ingin bertanya kepada kalian. Kira-kira kemarin kan sudah dapat tentang rencana pelajaran semester dan Bapak ingin tahu pengertian tentang riset operasi. Ada yang bisa jawab? Coba. Oke, silakan. Angga, apa itu menurut kamu pengertian riset operasi? Riset operasi merupakan suatu ilmu terapan praktis dengan pendekatan kuantitatif dalam pengolahan dan analisis data sehingga menghadirkan alternatif pemecahan yang berkaitan pengalokasian sumber daya yang terbatas secara optimal. Ya, tepat sekali tadi jawaban dari Angga. Angga sudah memberikan kita pengertian tentang riset operasi. Dan Bapak sangat bangga karena Angga ternyata minggu lalu bisa memahami dan mempelajari mungkin di rumah tentang definisi dari riset operasi sehingga bisa menyampaikan definisi riset operasi dengan sangat baik. Terima kasih Anda, Bapak sangat menghargai itu satu penghargaan, sebuah hadiah kecil untuk Anda. Belajar lebih lanjut lagi ya agar bisa mengerti sampai akhir semester. Terima kasih Anda tadi untuk jawabannya dan sekarang Bapak ingin kembali menunjukkan kepada kalian mengenai pentingnya mempelajari mata kuliah riset operasi. Nah, kalau kalian tahu bahwa sehari-hari kita pasti tidak lepas dari pangan ya, makanan dan minuman seperti yang Bapak bawa hari ini. Ada sebuah teh Thailand, Ichitan, Made Green. Menurut kalian sebenarnya urgent nggak sih Made Green ini, minuman seperti ini untuk sehari-hari? Apakah jika kita tidak membeli ini, kita bisa mati? Tidak juga ya sebenarnya. Artinya air mungkin lebih butuh, air putih kita lebih butuh. Tetapi faktanya di gerai-gerai supermarket lebih banyak kita menjual makanan-makanan seperti atau minuman seperti ini ya, dibanding dengan air biasa. Ya, kira-kira ada yang tahu nggak? Kira-kira kenapa bahwa produk pangan seperti ini lebih banyak dijual di pasaran dibanding dengan air putih misalnya? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu? Belum ada yang tahu. Nah, kalau misalnya Bapak kasih kata kunci, kalau ternyata ini rasanya lebih enak dibanding air putih. Kira-kira kalau rasanya lebih enak, kalian akan lebih tertarik untuk membeli tidak? Ya ya. Nah, kalau misalnya tampilannya lebih menarik, juga lebih ingin membeli ya. Oke. Kalau ternyata dia lebih bergizi, kalian ingin lebih beli? Nah, mungkin itu jawabannya. Kenapa pangan seperti ini walaupun tidak terlalu dibutuhkan, tapi dia lebih ada banyak di pasaran. Dan secara ekonomis itulah disebut dengan barang ekonomis. Kalau barang-barang yang banyak ada, sebenarnya kita butuh nih, seperti air putih tadi atau air biasa itu kan banyak. Sebenarnya kita nggak butuhkan, tetapi dia tidak terlalu
laku di pasaran, itu artinya ekonomisnya rendah. Sedangkan kalau barang-barang seperti ini memiliki nilai ekonomis yang tinggi dan juga memberikan keuntungan bagi produsen yang besar. Sehingga kalau kalian masuk Indomaret, Alfamaret, maka kalian akan lebih banyak bertemu dengan produk-produk seperti ini. Walaupun tidak dibutuhkan, tetapi banyak di pasaran. Nah, aku tadi Bapak sudah menjelaskan panjang lebar ya tentang perkuliahan riset operasi, dan Bapak berharap kalian bisa memberikan sedikit kesimpulan dan apa yang sudah kalian dapat dalam pelajaran hari ini. Kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan? Oke, silakan Angga. Kira-kira menurut kamu setelah kamu mendapatkan teori tentang riset operasi, apa yang bisa kamu simpulkan dari teori hari ini? Menurut saya riset operasi itu dalam kehidupan sehari-hari bisa menyelesaikan banyak masalah, terlebih dalam model-model matematis atau untuk menyelesaikan masalah-masalah yang rumit dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga riset operasi itu diperlukan ketajaman berpikir dan logika untuk orang-orang yang ingin menyelesaikan masalah tersebut. Wah, luar biasa, tepat sekali. Memang itulah tujuan dari riset operasi. Dan Bapak harap anak-anak semua bisa menggunakan ketajaman logika berpikir agar bisa nanti menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam riset operasi. Karena memang mata kuliah ini bukan mata kuliah sederhana, sehingga dibutuhkan suatu latihan untuk menyelesaikan, karena banyak nanti hitungan-hitungan matematis yang akan kalian gunakan dalam mata kuliah ini. Ya, anak-anakku, mungkin tadi karena penjelasan Bapak yang begitu rumit gitu tentang persoalan-persoalan yang mungkin dihadapi dalam penyelesaian mata kuliah ini, pasti kalian akan berpikir bahwa mata kuliah ini adalah mata kuliah yang sangat sulit. Betul sekali, mata kuliah ini adalah mata kuliah yang sangat sulit karena memang menggabungkan dari berbagai disiplin ilmu. Sebenarnya teori yang telah kita terima tadi bahwa mata kuliah ini menggabungkan dari teori politik, ekonomi, matematik, statistik, dan juga manajemen. Tapi tenang saja, nanti akan ada sistem teknologi informasi yang bisa membantu kalian. Nah, ini nanti Bapak akan perkenalkan, ada software untuk riset operasi, namanya QM for Windows. Nah, dengan QM ini, kalian akan bisa menyelesaikan banyak sekali permasalahan dalam riset operasi. Kalian bisa lihat di sini bahwa banyak sekali hal-hal yang bisa diselesaikan dengan program ini. Di antaranya adalah program penugasan, assignment. Kita bisa menyelesaikan atau menghitung break even atau cost volume analysis. Ini kalian nanti bisa, kalau memulai suatu usaha, kalian harus tahu nih harganya berapa untuk mencapai suatu batas keuntungan tertentu agar kalian mendapatkan keuntungan dan bisa menjalankan perusahaan itu secara baik. Nah, nanti dengan bantuan break even atau cost analysis ini, kalian bisa menghitungnya dengan cepat. Juga bisa menggunakan forecasting. Ini ada metode forecasting. Ini kalian bisa meramal. Nah, jika kira-kira bunga bank seperti ini, harga produk seperti ini, kira-kira 20 tahun lagi kalian akan dapat keuntungan berapa atau bahkan rugi berapa. Dengan forecasting, kalian bisa menggunakan software ini membantu kalian menyelesaikan permasalahan. Termasuk ada inventory. Ini kalian nanti pasti kalau usahanya sudah besar butuh gudang untuk penyimpanan. Kalian harus tahu kira-kira berapa banyak bahan baku yang bisa disimpan di gudang agar kalian tidak memboroskan banyak biaya. Bisa jadi kalian membuat sepatu terlalu banyak nyimpen kulit tapi kulitnya jadi rusak. Dengan sistem ini, inventory ini, kalian bisa membantu kalian untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Dan ada puluhan metode lainnya yang bisa diselesaikan dengan QM for Windows. Jadi kalian jangan takut, Bapak akan bagian software ini nanti kepada kalian semua, dan kita akan berlatih menggunakannya sehingga bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang rumit dengan satu sentuhan jari saja menggunakan teknologi informasi. Jadinya itulah punya teknologi informasi anak-anak semua. Jadi kalian harus terus belajar bagaimana bisa menggunakan teknologi informasi untuk bisa menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah anak-anakku, tadi kita sudah mendapatkan sedikit paparan tentang kuliah riset operasi ini. Sudah separuh perjalanan Bapak menjelaskan. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan tidak ya? Oh ya, gimana Kak? Ya, semua dari paparan Bapak yang sampaikan tadi semua besar. Jadi gimana cara kita buat memahami yang dipaparkan tadi Bapak tadi, ya kita lebih masuk ke dalam. Oh baik, sulit ya memang. Ya, Bapak pun mengakui. Bapak sudah berkali-kali dapat mata kuliah yang mirip seperti ini, dan berkali-kali juga sebenarnya merasa kesulitan gitu. Bagaimana menyelesaikan mata kuliah seperti ini? Karena mungkin kalian pernah belajar matematika? Sulit nggak matematika? Sulit. Oke. Pernah belajar statistik? Belum. Oke. Pernah belajar ekonomi? Baru memulai ya. Nah, bayangkan jika satu mata kuliah merupakan gabungan dari mata kuliah yang banyak sekali. Satu matematika saja sekalian sudah pusing. Apalagi
riset operasi yang menggabungkan banyak mata kuliah. Jadi saya bisa memahami bahwa Anhar memang merasa akan kesulitan memahami mata kuliah. Tapi tenang saja, ini baru permulaan Anda. Seperti Bapak sampaikan tadi, bahwa nanti kalian akan Bapak muat lebih mudah. Jadi nanti soal cerita yang panjang tadi itu bisa akan jadi cuma 3 baris saja dan Anhar akan sangat mudah untuk menyelesaikannya. Akan dibantu nanti dengan banyak metode tadi. Seperti tadi metode grafik misalnya. Nanti kita cuma gambar-gambar aja silahkan. Gambar, arsir, oh ini penyelesaiannya. Nanti akan dibuat sederhana. Memang awalnya tampak terlihat sulit, tapi nanti setelah Bapak akan berikan di mata kuliah berikutnya, di minggu-minggu berikutnya tentang teori-teori penyelesaian, metode-metode penyelesaiannya, nanti Anhar akan bisa menyelesaikan ini dengan lebih mudah. Jadi Anhar sabar, nanti kita akan berikan metode-metode penyelesaian yang jauh lebih mudah. Mungkin begitu Anhar ya? Iya Pak. Ya baik, terima kasih Anhar. Demikianlah anak-anakku, bahwa hari ini selama 50 menit yang lalu Bapak sudah memberikan materi mengenai riset operasi, tentang sejarah riset operasi, definisi riset operasi, dan juga metode-metode yang digunakan dalam riset operasi, termasuk nanti software yang akan kita gunakan dalam penggunaan riset operasi. Bapak sangat berharap bahwa kalian bisa memahami bagaimana sebuah riset operasi bisa berjalan, bagaimana permasalahan yang sangat rumit yang ada di dunia ini yang bisa kita selesaikan baik secara matematis dan juga secara statistik, sehingga membantu memudahkan kalian untuk menjalankan tugas-tugas kalian saat nanti bekerja di dunia profesional, baik di pabrik, di perusahaan maupun di organisasi. Mungkin itu untuk Bapak hari ini. Kita akan bertemu lagi minggu depan untuk teori berikutnya, yaitu teori linear programming dengan menggunakan metode grafik. Semoga kalian semua bisa bertemu lagi, dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, mahasiswa semester 5 pada program studi manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Bumi Jurai. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi bersama Bapak Sesep Taryadi STP MSI, dan kita akan memulai perkuliahan untuk pertemuan kedua dengan tema pengantar riset operasi. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib untuk prodi manajemen dengan kode MGT 312. Ya, mungkin sebelum Bapak memulai perkuliahan inti pada siang hari ini, ada baiknya Bapak akan flashback sejenak ke materi-materi yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Tentunya anak-anakku semua, kalian adalah mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan juga Prodi Manajemen. Akankah sangat baiknya jika kalian memahami tentang teori atau definisi dari ilmu ekonomi itu sendiri dan juga definisi dari manajemen. Nah, mungkin Bapak akan sedikit mengulang apa itu definisi dari ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi secara umum didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana manusia bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhannya yang tidak terbatas. Karena keinginan manusia itu pada umumnya tidak terbatas. Sedangkan sumber daya yang ada di alam dan juga telah diberikan, dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita semua itu sangat terbatas. Nah, sehingga muncullah ilmu ekonomi. Jadi ilmu ekonomi secara umum didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana cara manusia memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas secara efektif dan efisien. Sedangkan definisi dari manajemen itu adalah seni. Nah, lebih banyak dianggap sebagai seni ya, bukan ilmu, untuk bisa memenuhi atau melampaui goal atau tujuan dari organisasi atau individu dengan menggunakan orang lain melalui sistem perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan juga pengontrolan daripada sumber daya manusia yang ada di sekeliling kita. Nah, itulah kira-kira kita flashback mengenai definisi dari ilmu ekonomi dan juga manajemen. Nah, sebelum Bapak masuk kepada inti dari kuliah kita untuk pertemuan kedua untuk mata kuliah riset operasi, mungkin sedikit Bapak akan memberikan gambaran sebuah contoh kasus kepada anak-anakku semua. Nah, ini ada kasus yang sangat menarik. Misalnya, ada seorang pemilik toko sepatu ingin mengisi tokonya dengan sepatu laki-laki paling sedikit 100 pasang dan juga sepatu wanita paling sedikit 150 pasang.
Nah, toko tersebut hanya dapat menampung 400 pasang sepatu. Sedangkan keuntungan setiap pasang sepatu laki-laki adalah 10.000 dan keuntungan setiap pasang sepatu wanita adalah 5.000. Nah, jika banyak sepatu laki-laki tidak boleh lebih dari 150 pasang, kita harus menentukan keuntungan terbesar yang dapat diperoleh oleh pemilik toko. Mungkin anak-anakku semua langsung mengerenyitkan dahi ya, agak langsung sedikit puyeng atau pusing melihat soal seperti ini. Mungkin langsung terpikir, wah bagaimana cara menghitungkan? Ada banyak sekali batasan yang di sana mengenai jumlah sepatu, baik untuk laki-laki dan wanita, juga keuntungannya, juga maksimum sepatu yang harus ditampung oleh toko tersebut. Nah, inilah riset operasi yang akan memberikan gambaran dan penyelesaian kepada kita untuk dapat memaksimumkan keuntungan dari sebuah permasalahan. Tampaknya seperti sulit, tetapi bisa lihat di slide bahwa ternyata tidak begitu sulit anak-anakku semua. Nanti kalian akan mempelajarinya. Ada suatu metode dalam riset operasi yang disebut dengan linear programming dengan menggunakan metode grafik. Jadi kita hanya cukup menggambar ya dari ilustrasi yang ada dalam contoh kasus dan kita akan bisa menemukan penyelesaian untuk keuntungan maksimum yang harus diambil oleh pemilik toko, sehingga nanti pemilik toko akan tahu berapa jumlah sepatu yang bisa dipajang di tokonya sehingga menghasilkan keuntungan yang maksimal. Nah, jika dalam slide sebelumnya mungkin tidak semembingungkan ini karena tadi variabel permasalahannya itu hanya 2, misalnya hanya sepatu laki-laki dan sepatu perempuan dengan keterbatasan tempat untuk display sepatunya. Nah, pada contoh kasus yang kedua ini mungkin akan sedikit lebih membingungkan untuk kalian atau sangat memusingkan ya, karena contoh kasusnya ini agak lebih sulit. Kita bisa lihat contoh kasusnya adalah perusahaan ABC memproduksi suatu produk yang akan mengirimkan hasil produksinya kepada 3 konsumen, di mana perusahaan tersebut memiliki 3 buah pabrik yang bertempat di pabrik A, pabrik C, dan pabrik B, dengan tujuan kebutuhan konsumen adalah di Cilegon, Serang, Pandeglang. Nah, berikut ini merupakan masing-masing kapasitas pabrik secara berurutan sebesar 90, 60, dan 50. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan konsumen sebesar 50, 110, dan 40 secara berurutan. Pertanyaannya, hitunglah dan analisis biaya transportasi terbaik yang bisa kalian lakukan menggunakan teknik transportasi. Ada 3 pilihan, ada bisa pakai NWC atau LC dan VAM. Nah, ini ada salah satu contoh penyelesaiannya menggunakan metode Northwest Corner atau NWC. Mungkin kalian langsung shock tadi, waduh soalnya kok sulit sekali gitu. Ada 3 pabrik, ada 3 kota, ada 3 biaya, dan juga ada 3 kebutuhan. Artinya variabelnya sangat banyak begitu. Dan kalian diberikan pertanyaan mengenai analisis biaya transportasi yang terbaik. Nah, mungkin kalian akan sangat stres ya menghadapi soal-soal seperti ini. Tetapi tenang saja, ini ada sedikit gambaran ya. Kita bisa membuat suatu penyelesaian dengan metode Northwest Corner. Nah, dengan perhitungan-perhitungan sederhana nantinya, kalian bisa tahu nih berapa biaya minimum yang dapat kita ambil untuk menyelesaikan permasalahan ini, sehingga kalian bisa menghemat budget perusahaan, sehingga transportasinya nanti tidak berputar-putar, sehingga melalui jalur yang paling pendek dan juga biaya yang paling murah. Nah, inilah kira-kira bagaimana sebuah perhitungan riset operasi bisa mempermudah para pengambil kebijakan, para manajer, para pimpinan perusahaan untuk bisa mengambil keputusan terbaik dari banyaknya pilihan-pilihan yang ada. Dari banyaknya gambaran yang sudah Bapak berikan pada slide-slide sebelumnya, Bapak akan memberikan kepada kalian kira-kira apa itu pengertian atau definisi dari riset operasi. Jadinya, riset operasi itu merupakan suatu ilmu terapan praktis dengan pendekatan kuantitatif dalam pengolahan dan analisis data, sehingga menghadirkan alternatif-alternatif pemecahan yang berkaitan dengan pengalokasian sumber daya yang terbatas secara optimal. Nah, artinya kembali lagi ke tadi definisi awal mengenai ilmu ekonomi, bahwa riset operasi ini akan membantu kita memberikan alternatif-alternatif pemecahan yang paling optimal, karena sebenarnya sumber daya yang kita miliki itu terbatas. Tapi kita memiliki pilihan-pilihan yang banyak, sehingga kita harus memutuskan mana pilihan-pilihan yang paling optimal. Disinilah peran dari
mata kuliah ini nanti riset operasi. Berikutnya, bahwa diketahui secara harfiah, riset operasi itu terdiri dari dua kata, yaitu kata riset atau dalam bahasa Inggrisnya research, dan operasi atau dalam bahasa Inggrisnya adalah operation. Riset bermakna proses yang terorganisasi dalam mencari kebenaran akan masalah. Sedangkan kata operasi bermakna adalah tindakan-tindakan yang diterapkan pada beberapa masalah. Riset operasi telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan dari waktu ke waktu. Berikut Bapak akan menyampaikan sejarah perkembangan dari riset operasi. Pada awalnya, riset operasi berkembang pada awal Perang Dunia Kedua pada tahun 1939. Pada tahun 1939, ahli militer Inggris memanggil sekelompok ahli-ahli sipil dari berbagai disiplin ilmu yang mengkoordinasikan mereka untuk diberi tugas mencari cara-cara yang paling efisien untuk menggunakan alat yang baru ditemukan yang disebut radar dalam suatu sistem peringatan diri dalam menghadapi serangan udara. Ya, kalau mungkin anak-anakku sudah banyak mengetahui atau di film ataupun di game pernah melihat namanya The Battle of Britain ya. Dalam film atau game tersebut diceritakan bahwa pesawat-pesawat Jerman, ratusan pesawat Jerman itu berusaha untuk mengebom Inggris dan bisa menguasainya. Faktanya, tidak satu pun pesawat Jerman bisa mendarat di Inggris dan menguasai Inggris, sehingga Inggris adalah satu-satunya negara di Eropa yang tidak dikuasai oleh Jerman. Kenapa itu bisa terjadi? Tentu saja itu dikarenakan karena kemampuan Inggris memiliki radar-radar yang bisa mengetahui secara dini ketika pesawat-pesawat Jerman hendak datang dan mengebom ke tanah di Inggris Raya. Dengan ada peringatan dini ini, Inggris bisa melakukan persiapan ya untuk mempersiapkan rudal-rudal anti pesawat tempur, sehingga saat pesawat tersebut mendekat, mereka akan dihadang dengan rudal-rudal anti pesawat tempur, sehingga tidak satu pun pesawat Jerman bisa menghancurkan kota-kota di Inggris. Nah, ini ternyata tidak lepas dari keahlian para ahli-ahli militer yang menggunakan suatu sistem peringatan diri dalam bentuk radar yang awalnya ditemukan oleh para ahli-ahli riset operasi. Inilah awal cerita mengenai riset operasi. Berikutnya, sekelompok ahli ini dan kelompok-kelompok lainnya melakukan penelitian-penelitian dalam bidang operasional militer dan dilanjutkan oleh dua orang yang bernama Robert dan William mengembangkan suatu sistem komunikasi untuk angkatan udara Inggris, dan ternyata pendekatan riset operasi sangat berhasil dalam menghadapi berbagai masalah seperti operasi konvoi, operasi kapal selam, strategi pengeboman, dan juga operasi pertambangan. Pada akhirnya, aplikasi ini telah membuat riset operasi didefinisikan sebagai seni untuk memenangkan perang tanpa perang ya. Jadi tadi bahwa riset operasi ini membuat para negara-negara yang mengikuti Perang Dunia Kedua itu berpikir bagaimana bisa memenangkan perang tanpa perang. Misalnya contoh, pernah suatu kejadian Perancis itu menguasai suatu kota dan sebenarnya Perancis ini kekurangan tank baja. Tetapi mereka sadar dengan kekurangan tank baja ini mereka akan bisa kalah perang dengan sangat mudah dari angkatan udara dan angkatan darat dari Jerman. Tetapi apa yang dilakukan oleh negara Perancis? Lalu negara Perancis ini membuat suatu tank baja tiruan dari balon yang disebut dengan dummy tank. Mereka membuat beratus-ratus bahkan beribu-ribu tank dummy ini dan ditaruh di sebagian besar sudut-sudut kota yang mereka kuasai tersebut. Sehingga saat pesawat-pesawat udara Jerman mendekati kota tersebut, mereka melihat ada ribuan tank yang sedang berada di kota tersebut. Sehingga mereka menggagalkan serangannya karena takut kalah dengan banyaknya tank yang dimiliki oleh Prancis. Padahal sebenarnya tank asli milik Prancis hanya kurang dari 20 saja. Sedangkan lebih dari ribuan yang lain itu adalah tank bohongan ya, tank pura-pura hanya terbuat dari balon saja yang dibentuk menyerupai tank baik dari ukuran dan juga warnanya. Nah, itulah salah satu peran dari para ahli riset operasi. Setelah banyaknya sukses para tim riset operasional di Inggris dan Amerika, lalu mereka melanjutkan mengaktifkan suatu tim riset operasional
Dan sebagai hasilnya semakin banyak tim riset operasional yang disebut para peneliti operasional militer yang mengaplikasikan riset operasional pada bidang pertahanan nasional. Kemudian, beberapa teknik yang dikembangkan memasukkan masalah ilmu politik, matematika, ekonomi, teori probabilitas, dan juga statistik kepada ilmu yang baru ditemukan ini. Sejarah masih berlanjut hingga tahun 1947, seseorang yang bernama George Bernard Danzig berhasil mengembangkan metode simplex untuk memecahkan masalah-masalah linear programming. Selain itu, banyak peralatan riset operasi standar antara lain linear programming, dynamic program, teori antrian, dan teori pengendalian persediaan telah dikembangkan sebelum tahun 1950. Sejak tahun 1951, riset operasional dialokasikan di dunia industri Inggris dan di Amerika. Sejak itu, riset operasi telah memberikan dampak yang sangat besar pada organisasi manajemen, baik jumlah maupun aplikasi yang tumbuh sangat cepat. Dengan berkembangnya bidang ilmu yang dipelajari dalam riset operasi, ilmu ini telah merambah berbagai hal dengan penerapan-penerapan yang spesifik. Misalnya penerapan dalam bidang akuntansi dan keuangan. Riset operasi dapat digunakan untuk menghitung jumlah kelayakan kredit, ini sehingga kita mengajukan kredit suatu bank, lalu ada petugasnya yang disebut appraisal, itu bisa menghitung jumlah kelayakan kredit yang dapat disalurkan kepada para pengaju. Nah, itu pun menggunakan sistem yang di dalamnya terhadap ada bantuan aplikasi riset operasi. Kemudian untuk alokasi modal investasi dari berbagai alternatif, lalu meningkatkan efektivitas akuntansi biaya dan penugasan tim audit secara efektif. Bisa juga dibantu dengan metode riset operasi. Tentu saja masih banyak program lain yang bisa digunakan dalam penerapan akuntansi dan keuangan menggunakan metode-metode dalam riset operasi. Selain dalam bidang akuntansi dan keuangan, riset operasi juga banyak diterapkan dalam bidang pemasaran. Di antaranya adalah bagaimana menentukan kombinasi produk terbaik berdasarkan permintaan pasar. Tentu saja pasar memiliki permintaan-permintaan yang beragam, tetapi tentu semuanya tidak bisa dipenuhi oleh para produsen. Sehingga produsen bisa menentukan kombinasi produk yang terbaik yang bisa dipasarkan sesuai dengan permintaan pasar menggunakan metode riset operasi. Kemudian bagaimana para manajer bisa mengalokasikan iklan di berbagai media dengan menggunakan metode riset operasi. Lalu teori penugasan tenaga penjualan ke wilayah pemasaran, menempatkan lokasi gudang untuk minimisasi biaya distribusi, melakukan evaluasi kekuatan pasar, dan juga membuat berbagai strategi pemasaran dan juga memetakan bagaimana pesaing melakukan pemasaran. Banyak hal tersebut di atas bisa digunakan dengan metode-metode riset operasi, dan juga masih banyak metode lain yang bisa digunakan dalam bidang pemasaran. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana penerapan riset operasi di bidang operasi produksi. Nah, salah satunya adalah untuk menentukan bahan baku yang paling ekonomis untuk kebutuhan pelanggan. Juga bisa digunakan untuk meminimumkan persediaan atau inventory di gudang kita, sehingga persediaan kita tidak cepat rusak. Dan berikutnya adalah menyeimbangkan jalur perakitan dengan berbagai jenis operasi. Nah, untuk perusahaan besar, terutama di bidang otomotif, itu kan menggunakan line atau jalur-jalur perakitan yang sangat banyak. Sehingga dengan metode riset operasi, kita dapat memetakan bagaimana jalur perakitan tersebut bisa efektif dan efisien. Berikutnya bisa digunakan juga untuk peningkatan kualitas operasi manufaktur di perusahaan, dan masih banyak hal-hal lain yang bisa dibantu dengan menggunakan riset operasi. Kemudian di bidang konstruksi. Tentu saja riset operasi digunakan dalam penerapan di bidang konstruksi, diantaranya untuk membuat perencanaan schedule dari sebuah proyek. Juga untuk memonitoring dan mengontrol berjalannya sebuah proyek. Lalu bagaimana melakukan determination of proper workforce, melakukan development dari para pekerja, dan kita juga dapat mengalokasikan sumber daya yang paling efisien untuk sebuah proyek. Lalu juga bisa digunakan untuk kebijakan memaintenance alat, memaintenance jumlah karyawan, melakukan pengaturan proyek, dan juga melakukan alokasi sumber daya yang ada sehingga pekerjaan di bidang proyek konstruksi ini bisa berjalan dengan baik, tepat waktu, dan juga aman dan selamat baik bagi pekerja juga nanti bagi para pengguna konstruksi tersebut.
Dan berikutnya tidak kalah penting adalah bagaimana kita bisa menerapkan riset operasi pada bidang sumber daya manusia. Dengan contoh-contoh adalah bagaimana memilih personil gabungan antara umur dan keterampilan, bagaimana bisa membuat kebijakan rekrutmen karyawan dan juga pembagian pekerjaan, dan juga memiliki dampak yang kuat pada bidang-bidang lain. Misalnya bidang studi masalah sosial dan pekerjaan umum. Riset operasi juga dapat membantu pengambilan keputusan sehari-hari dalam bidang kesehatan, membuat perencanaan kota, dan juga membuat suatu sistem pendidikan yang baik bagi masyarakat di suatu kota. Kita kembali flashback mengenai sejarah riset operasi. Riset operasi diperkenalkan oleh McCloskey dan Trefton di suatu kota kecil di Inggris pada tahun 1940. Nah, ini sehingga jika anak-anakku semua mendapatkan pertanyaan siapa yang pertama kali menggunakan istilah riset operasi, bisa dijawab ya. Jawabannya adalah tentu saja McCloskey dan Trefton. Di manakah riset operasi pertama kali dikenalkan? Bisa juga dijawab, yaitu di suatu kota kecil di Inggris pada tahun 1940. Mungkin anak-anak semua akan bertanya-tanya, sebenarnya dari tadi sejarahnya adalah sejarah riset operasi di belahan dunia lain, terutama di dunia barat, terutama di Amerika Serikat, juga di Inggris. Bagaimana dengan riset operasi di Indonesia? Kapan sih riset operasi pertama kali berkembang? Nah, ini jawabannya. Di Indonesia sendiri, riset operasi itu berkembang dengan pesat pada awal tahun 1974 ya, terutama saat mulainya berkembang kita mengenal namanya komputer. Nah, dengan berkembangnya komputer, masuknya komputer di Indonesia, riset operasi juga mulai berkembang dengan pesat di Indonesia pada tahun 1970. Kemajuan riset operasi tidak bisa dilepaskan dari kemajuan teknologi, terutama teknologi komputer. Kemajuan teknologi komputer telah sangat membantu kemajuan riset operasi dan sangat membantu pengambil keputusan dalam mengambil keputusannya yang berhubungan dengan sumber daya organisasi secara umum. Pendekatan kuantitatif di mana matematika dan statistik telah menempatkan riset operasi secara teoritis menjadi ilmu pengetahuan yang berakar pada scientific management yang dipelopori oleh Taylor pada abad ke-18. Nah, di gambar kalian bisa melihat ya bagaimana perkembangan komputer dari tahun ke tahun, mulai dari komputer pertama yang sebesar ruangan 6x6, lalu makin kecil, lalu berbentuk seperti kulkas, lalu berbentuk seperti PC pada tahun 90-an, dan saat ini mungkin sudah banyak komputer jinjing atau laptop yang kita kenal. Nah, berkembangnya komputer ini telah juga mempelopori bagaimana riset operasi bisa berkembang, karena pada dasarnya riset operasi ini sangat terbantu dengannya adanya aplikasi-aplikasi yang ada di komputer. Di slide sebelumnya, kita bisa mengetahui bahwa dengan berkembangnya komputer telah membantu berkembangnya juga teknik-teknik atau model riset operasi. Kita bisa melihat berbagai macam model-model riset operasi, diantaranya dengan menggunakan program linier matematika. Dalam program linier matematika, kita bisa menggunakan model program linier, analisis grafik, metode simplex, model minimisasi, post-optimasi, bisa juga menggunakan metode transportasi dan penugasan, lalu menggunakan program linier integer dan program linier sasaran. Sedangkan dengan menggunakan teknik probabilistik, kita bisa menggunakan model riset operasi probabilitas, teori permainan atau game teori, analisis keputusan, analisis Markov, analisis metode antrian, simulasi dan peramalan. Nah, bahkan dengan menggunakan riset operasi, kalian bisa menjadi para pemain judi yang hebat dengan menggunakan model game teori. Berikutnya ada teknik persediaan, ada dua, yaitu model permintaan pasti dan model permintaan tidak pasti. Lalu teknik jaringan, kalian bisa menggunakan arus jaringan dan juga CPM atau PERT, dan teknik non-linear lainnya, seperti program dynamic atau dynamis, program analisis titik impas, teknik solusi berdasarkan kalkulus, dan masih ada puluhan teknik-teknik dan model-model riset operasi lainnya yang mungkin tidak akan bisa kita pelajari semuanya dalam pertemuan kita hingga akhir semester nanti. Dan kalian bisa mempelajarinya langsung dari internet juga bisa, dan menggunakan software yang nanti Bapak berikan. Mungkin dari awal tadi Bapak sudah menyatakan tentang adanya software ya. Nah, software yang biasa digunakan untuk riset operasi adalah program QM for Windows. Nah, program QM for Windows ini sangat mudah dijalankan, juga free ya. Kalian nanti bisa mendownloadnya di internet secara gratis, dan banyak sekali model-model yang bisa digunakan pada software ini, termasuk tentang assignment atau penugasan, bisa menghitung break even cost volume analysis,
bisa membuat decision analysis, forecasting, game theory, dan lain-lain. Banyak sekali metode-metode yang bisa digunakan dan bisa dibantu menggunakan software yang kita kenal dengan QM for Windows. Nanti kita bisa sama-sama praktekkan. Nanti setiap pertemuan Bapak akan menggunakan QM for Windows untuk membantu kita menghitung beberapa alternatif terbaik yang bisa kita ambil dalam persoalan-persoalan aplikasi sumber daya alam yang terbatas. Sebagai penutup, Bapak bisa memberikan sari-sari dari pertemuan kita dalam pengantar riset operasi pada hari ini, bahwa bagian terpenting dari riset operasi adalah bagaimana menampilkan permasalahan sehari-hari ke dalam suatu model yang matematis. Lalu, hal yang mempengaruhi pemodelan itu harus disederhanakan. Jadi walau mendapat soal yang sangat sulit seperti tadi, kita harus mensederhanakan dahulu dan membuat model agar bisa dilakukan penghitungan secara sederhana dan lebih mudah. Jika terdapat data yang belum ada, kekurangan data tersebut dapat diasumsikan dengan pendekatan yang bersifat rasional. Ya. Sebagai ekonom kita sudah terbiasa mengasumsikan sesuatu. Ya. Dan yang terakhir adalah dalam riset operasi diperlukan ketajaman berpikir dan juga logika. Ini kita harus menggunakan logika yang sangat tinggi untuk bisa menyelesaikan soal-soal dalam bentuk riset operasi. Ini adalah akhir dari pertemuan perkuliahan kedua kita dalam mata kuliah riset operasi. Bapak sangat mengucapkan terima kasih kepada anak-anak yang sudah hadir pada perkuliahan hari ini dan menyimak perkuliahan ini dari awal hingga akhir. Bapak berharap ada ilmu yang kalian dapat dalam perkuliahan hari ini, dan minggu depan kita akan bertemu kembali dalam pertemuan ketiga untuk membahas mengenai program linier dengan metode grafik. Nah, tadi ada soal tentang stoko sepatu. Minggu depan kita akan selesaikan soal tersebut menggunakan metode grafik. Jadinya kalian harus belajar, jangan lupa membawa penggaris untuk menggambar nanti bagaimana menyelesaikan permasalahan program linier menggunakan metode grafik. Sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih. Tentu saja sebagai manusia Bapak pasti ada salah-salah dalam memberikan ilmu hari ini kepada kalian, dan kepada Allah Bapak minta ampun atas kesalahan Bapak. Bapak izinkan Bapak untuk menutup perkuliahan pada hari ini dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.